dan adiknya Dylan bermimpi melihat lautan. Impian mereka akhirnya jadi nyata. Dylan tidak bisa menahan rasa senangnya. Dia coba untuk menaklukkan tebing. Dan Kylie terperangah karena gembira. Itu si kepala sekolah yang berenang. Bukan, itu hiu sungguhan. Sangat besar. Kylie ketakutan. Monster itu menarik Kylie dan menyeretnya ke laut. Dylan harus menyelamatkannya. Tapi terlambat. Hiu itu sudah menyeret Kylie jauh di bawah air. Akhir pekan menyenangkan berjalan di luar rencana. Semoga baik-baik saja. Yang paling penting adalah Kylie masih hidup. Benar, dia dapat olesan ludah hiu. Ini menjijikkan. Oh, dari mana tanda ini? Bukankah tidak ada hiu di dalam hiu? Hiu pasti sudah memakan tanda ini bersama penjaga pantai. Ini adalah wilayah Kylie. Dia juga berbahaya. Ada telepon di dalam hiu. Tidak mungkin. Kylie bisa menelpon adiknya agar mencari cara untuk keluar. Dylan menangis sepanjang hari. Dan dia jelas tidak menduga telepon dari kakaknya. Dia pikir hiu itu akan meminta tebusan padanya. Dia senang mendengar suara kakaknya. Ada toko perangkat di sini. Tapi dia bingung tidak tahu harus memilih apa. Berikan beberapa opsi di komentar. Harus beli apa untuk berburu hiu? Dylan sudah siap untuk menyelamatkan Kylie. Oh, dia dapat masalah lebih cepat dari dugaannya. Dia tidak mudah untuk mengalahkan hiu raksasa. Ini Kylie yang panjang tapi patut dicoba. Kylie hanya sendirian berada di dalam monster laut. Menakutkan, banyak ganggang di mana-mana. Apa hiu menjalani pola makan vegan? Bagaimana Kylie berakhir di sini? Tidak ada yang mampu untuk diet. Bahkan hiu pun tidak. Rumput laut ini mungkin berguna. Kylie akan mendekorasi ulang agar tidak bosan. Omong-omong, bagaimana kabar Dylan? Dia cukup serius menantang bertarung dengan hiu. Keluar dan bertarunglah seperti pria, atau maksudku hiu. Soda favorit Dylan selalu membuatnya lebih kuat. Dia coba untuk menulis pesan kepada kakaknya. Bagaimana mengirimnya? Dalam botol, hiu suka cola, ya kan? Bagaimana kalau dipikirkan lagi? Benar, menyamarkan botol sebagai ikan bukanlah ide terburuknya. Ide terburuk adalah datang ke sini bersama kakaknya. Saatnya mengirim umpan tepat ke perut binatang itu. Pelatihnya akan bangga dengan lemparannya. Kecuali sudah ada cukup banyak botol di mulut hiu. Dengan begitu, Kylie bisa membuat kursi dengan itu. Ini bagus, tapi masih ketahuan kalau ini botol. Selimut dan bantal sebagai penutupnya. Ini mulai terlihat seperti ruang rahasia di dalam hiu. Ini surat dari adiknya Kylie. Kylie tidak segera menyadari apa itu. Tapi ini pertama kalinya dia senang melihat tulisan tangan jelek Dylan. Iya, dia banyak bolos pelajaran di sekolah. Dia perbaiki kesalahan dan mengirim balik suratnya. Dylan harus memperbaiki tata bahasanya sebelum menyelamatkan adiknya. Ini jelas bukanlah jawaban yang dia harapkan. Dia bertingkah dan sombong bahkan dari dalam hiu. Tidak ada lagi pesan. Saatnya berburu. Dylan menyukai koboi. Dia selalu bermimpi melempar lasso. Kylie tidak menyangka akan mengambil inisiatif ini. Dia tidak sadar apa yang terjadi. Jadi dia coba bermain tarik tambang. Dan coba tebak, dia menang. Dylan harus membuat rencana baru. Sekarang Kylie punya tali. Tepat waktu, hiu memakan mobil seseorang. Dia dapat ban juga. Jika tali dililitkan melingkar di ban, jadi lahan tanaman. Kylie nyonya rumah yang baik. Tapi apa jadinya lahan tanpa tanaman? Di mana dia bisa dapatkan di dalam hiu? Benar, alga. Sekarang itu sempurna. Jika tutupi ban dengan kaca, kau punya meja yang trendy. Bahkan di dalam hiu, Kylie menghabiskan berjam-jam menelpon teman-temannya. Tempat ini harus dibersihkan. Sampah terus menumpuk. Kylie selalu ingin belajar berselancar. Dia bisa hang ten dan mengarungi ombak tanpa pedulikan dunia. Mimpi selalu indah, kenyataan terlalu pahit. Peselancar meminta papannya kembali dari Kylie. Setelah berada di papan, kau tidak bisa turun. Kau selalu bisa negosiasi. Kylie mendapat bunga, peselancar mendapat papan.
Dia curiga bahwa dia telah ditipu. Bunga tetaplah yang terbaik. Bisa digunakan untuk mendekorasi kamar. Oh, lebih banyak tali. Ternyata hiu suka memakannya. Yang ini bahkan ada jangkarnya. Keren. Kau tidak akan pernah puas soal dekorasi. Itulah slogan yang bisa kau jual ke IKEA. Ini juga berpendar. Sekarang dia punya lampu. Lebih keren dari kamar Kylie di rumah. Tapi mereka berantakan. Kenapa dengan kotaknya? Hiu mengunyahnya dengan baik. Kylie menemukan manfaatnya. Coba lihat betapa indahnya nanas itu. Oh, ubur-ubur, kau mau tinggal di nanas bawah laut? SpongeBob pindah. Ini lampu keren, aku juga mau. Kylie merasa lapar dengan makanan di dalam hiu. Tidak banyak pilihan. Teman Nemo memberinya petunjuk. Makanan kaleng ini terlihat enak, tapi bagaimana membukanya? Kylie sudah mencoba segalanya. Akhirnya ingat kekuatannya. Seseorang sudah membuka dan memakan semuanya. Bukan saatnya untuk marah, tapi saatnya untuk kerajinan lain. Di ruang rahasia, semuanya diperbolehkan. Yang penting itu rahasia. Saat Kylie pulang, dia akan membuat itu di kamarnya. Dylan mencoba untuk menangkap hiu dengan pancing. Oh, sepertinya umpannya digigit. Dia menarik sekuat tenaganya. Tunggu sebentar. Apa itu flip-flop? Mengecewakan. Bahkan bukan ukurannya. Ya, tidak masalah. Percobaan berikutnya pasti berhasil. Ini flip-flop yang kedua. Tidak bisa jalan kalau cuma satu. Jika tidak memakai sepatu, kakinya terluka. Sangat nyaman dan juga bergaya. Sekarang kau bisa memancing ikan hiu. Kylie sedang tidur sementara adiknya tidak berhasil memancing hiu. Sandalnya hilang. Aneh sekali, siapa yang ambil? Dylan membeli teropong. Sekarang semua berjalan lebih cepat. Pertama, cari tahu siapa yang akan menang permainan voli. Apa? Ini permainan yang berguna. Maksudku ada jaring besar, itulah yang dibutuhkan Dylan. Tapi sejauh ini hanya Nemo yang bernyanyi di perut hiu. Nemo bercerita tentang bajak laut dan harta karun. Itu cara dia temukan topi bajak laut. Tapi tunggu, topi tua itu benar-benar si bajak laut. Dia menyeramkan dan bau. Pasti sudah lama dia di sini. Secara alami dia mencari harta karun. Tapi bajak laut tidak tahu cara membaca peta, jadi tidak menemukannya. Dia tidak bisa lakukan tanpa Kylie. Petinya tepat di bawah hidungnya setiap saat. Dah, Tuan bajak laut, dia memberi Kylie topinya. Kylie mengalami mimpi buruk. Dia terbangun dengan berkeringat. Seluruh cerita dengan hiu benar-benar hanya mimpi. Dylan ada di sini. Sangat melegakan. Dia senang semua baik-baik saja. Tapi dari mana Dylan mendapatkan siripnya? Apa ini mode yang terbaru? Atau ini mimpi buruk yang lebih menakutkan di mana dia juga seekor ikan? Ini keterlaluan. Dia tidak mampu menghadapinya. Hiu, hanya mimpi. Tenanglah, dia masih manusia dalam hiu. Siapa badut ini? Pria pengiriman? Bagaimana bisa sampai? Dia bawa paket dari paus untuk hiu. Hiu sedang sibuk sekarang. Kylie harus menandatanganinya. Pria pengiriman ini ceroboh. Dia berharap paketnya utuh. Pria itu mengharapkan tip, tapi Kylie tidak punya uang. Mengecewakan. Tidak baik melihat paket orang lain. Tapi dia sangat penasaran. Dia mengintip apa isinya. Wow, itu koleksi buku hiu. Cukup membantu. Kamar Kylie terlihat sangat bagus. Tapi apa itu? Terlihat seperti karung tinju. Bagus, Kylie bolos latihan karena hiu. Dia bisa mengerjakan kombinasi tangan. Karung tinju itu lebih kuat dari si juara kuliah. Langsung KO. Kylie harus menenangkan diri dan bangkit untuk melanjutkan pertarungan itu. Pukulan itu membuatnya memimpikan dan merindukan adiknya. Belum terjadi sejak masuk SMA. Cukup tinjunya untuk sekarang. Jatuh tidak semudah untuk bangkit. Kylie selesai dengan karir atletiknya. Dia menggantung sarung tangan. Dylan juga merindukan kakaknya. Dia menghilangkan stresnya dengan salad seafood. Entah bagaimana mendapatkan cabai di sana. Dylan benci makanan pedas. Dia tidak sengaja melemparkan tepat ke palung Mariana, di mana hiu Kylie berenang bersama. Rupanya hiu tidak pilih makanan. Dia sangat senang dengan hadiahnya. Ini bisa menjadi kunci kebebasannya. Lihat bagaimana hiu mentolerir rempah.
Dia tidak terlalu suka itu. Kylie pernah terjun payung lebih dari sekali, tapi yang ini 1000 kali lebih keren. Dylan tidak menduga kakaknya itu yang terbang. Dia terkejut dan bahagia. Kylie secara ajaib mendarat tanpa luka. Dia senang melihatnya. Dylan menyelamatkan kakaknya. Hal yang baik berakhir dengan baik. Atau semua itu belum berakhir? Hiu tidak menyukai cara dia diperlakukan. Sekarang Dylan yang gantian tinggal di dalamnya. Jangan berteriak seperti itu. Semua dilengkapi dengan wifi, AC, dan bahkan jacuzzi. Tunjukkan pada hiu ini bahwa dia berurusan dengan keluarga yang salah. Kylie tidak tahu harus apa. Tulis di komentar bagaimana cara bisa menyelamatkan Dylan. Oh, itu ponsel adikku. Jackson dan Kylie akan segera mempunyai bayi. Mereka sangat senang dan baru saja membeli rumah. Mereka tidak sabar menyiapkan kamar bayi. Tapi kamar itu penuh dengan sampah. Ya ampun, untungnya ada profesional yang menangani ini. Para krunya adalah yang terbaik. Jackson dan Kylie tidak akan pernah melupakan renovasi ini. Lebih banyak pekerjaan daripada yang dikira Kylie. Dia lebih suka berbaring, sementara para pria bekerja. Punggung Jackson sakit. Itu karena cedera olahraga. Tukang yang malang itu harus mengerjakannya sendiri. Itu memang tugasnya. Dia lakukan apapun yang terjadi. 2 jam kemudian, semua sampah sudah keluar. Untungnya tidak perlu jauh-jauh. Dia memakai dapur sebagai tempat penyimpanan. Jackson tidak suka ide yang ini, tapi sudah terlambat untuk mengubahnya. Punggung si tukang juga sakit. Sekarang semua terserah pada Jackson. Memilih tempat tidur bayi adalah pekerjaan serius dan juga sangat mahal. Jackson suka berhemat. Dia bisa dapatkan ranjang bayi tanpa bangkrut. Bayi mendapatkan ranjang dan ayah tetap punya uang. Kylie harusnya bangga pada suaminya yang keren. Dia bisa tidur siang, tapi dia belum tahu apa yang sedang menunggunya. Nah, itu dulunya adalah tempat tidur Kylie. Mengasuh anak adalah soal pengorbanan, ya kan? 6 jam setelah perdebatan, mereka akhirnya sepakat dengan warna dinding. Dylan senang akhirnya bisa mencapai keputusan. Tapi lagi-lagi mereka berubah pikiran. Kylie menemukan warna yang sempurna, dan itu final. Ya, hampir. Jackson baru ingat kalau dia suka warna biru. Biarkan dindingnya begitu. Kita bisa hiasi noda bagaimanapun juga. Lebih mudah daripada mengecat ulang semuanya. Balon bisa menutupi catnya. Kaki Kylie menjadi bengkak. Untung suaminya yang peduli ada di sini. Menurut Dylan, perbaikan rumah lebih penting daripada kakinya Kylie. Tapi Jackson selalu mempunyai prioritas. Dylan mengira kalau Jackson memang suka memijat kaki. Jadi dia menawarkan kakinya. Itu sangat tidak sopan. Jangan membuat Jackson marah. Dia dulu pegulat profesional. Jurus ikoniknya adalah simpul manusia. Dylan berasal dari Texas. Menjadi koboi ada dalam darahnya. Awan ini bentuknya seperti sapi dan Dylan melasonya. Sudah kubilang, Jackson memperhatikan. Dia sering berlibur musim panas di peternakan Paman Joe. Dia juga bisa, ya kan? Yeeha! Tarik terus. Ups, dia kelewatan. Dia tidak butuh tukang pembersih jendela. Pria malang itu membersihkan semua yang dilihatnya. Sekarang dahi Dylan mengkilat. Ini paket untukmu. Jackson tidak ingat pesan apapun, tapi tetap harus dibayar. Apa isi di dalamnya? Mungkin Dylan tahu. Semua kain tule ini pasti untuk kanopi. Kylie pasti senang melihat yang mereka kerjakan sekarang. Ya, itu memang paketnya, dan dia akan mengurusnya. Kanopinya sangat bagus, tapi para pria merusak segalanya. Mereka mengacaukan kotak-kotak itu. Kenapa tidak membaca tulisannya? Sekarang Kylie punya kanopi alih-alih gaun pengantin, dan sandal jepit aneh alih-alih kanopi. Ini hari yang berat. Sementara Kylie istirahat, Jackson diam-diam memakan permen. Dia berjanji akan mengurangi makan gula, tapi dia sangat menginginkannya. Pagi hari Kylie dimulai dengan baik, tapi tidak bertahan lama. Awalnya,
Dia pikir Jackson yang hamil, bukannya dia. Itu akan luar biasa. Tapi dia menemukan jawabannya. Dylan tidak bisa menemukan meteran untuk mengukur secara tepat. What? Jackson mengusulkan untuk memakai pengukur tinggi bayi saja. Itu ide yang bodoh. Tapi tidak lebih bodoh daripada memakai meteran untuk mengikat rambut. Bisakah kalian lebih dewasa lagi? Dylan berusaha meyakinkan Jackson untuk membeli kerincingan. Dia tidak mampu membelinya. Dia bisa meniru dari video yang dipelajari di Trum Trum Trick. Dia menyiratkan bahwa video kami membosankan. Dylan juga. Kalianlah yang membosankan. Kalian bahkan tidak bisa membuat kerincingan biasa. Kylie datang menyelamatkan. Lihat, Kylie melakukan pekerjaan hebat. Mereka masih tidur lelap. Oh, itu semua karena kerincingan. Itu membuat bayi tertidur dan bayi dewasa juga. Akhirnya, bantal yang dipesan Kylie untuk bayinya datang juga. Dan pastinya para pria mulai perang bantal. Jackson tidak terbiasa kalah dan Dylan selalu kalah. Bantal bukanlah mainan atau sarung tinju. Jackson akan mengalahkan mereka. Tapi yang keluar hanyalah bulu-bulu saja. Kylie benar-benar marah. Jackson belum pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Jadi dia rela melakukan apapun. Dylan tidak terlalu bersemangat. Ternyata lebih baik dari sebelumnya. Tapi mereka mulai berkelahi lagi. Keduanya memang keterlaluan. Kylie makan 2 porsi belakangan ini, atau 3, atau 100. Dan Jackson mendukungnya. Dia adalah suami yang paling mendukung. Jeansmu tidak bisa dikancing, pakai piyama saja. Kylie sadar cara terbaik memanfaatkan situasi ini. Sekarang semua kebutuhan bayi ada di sini. Ini tas untuk camilan bayi. Kita juga perlu bunga aster. Jackson benar-benar beruntung. Begitu juga dengan Kylie. Jackson menemukan harta karun. Jackson bermain terlalu banyak game di ponselnya. Dia mengabaikan istrinya yang cantik. Kylie tidak bisa ingat kapan terakhir kali dia memujinya. Jackson tahu cara berkompromi. Perut Kylie sangat besar, sekarang sampai dia bisa menyembunyikan ponsel. Video game akan selalu menjadi gairah Jackson. Dan bekerja membuatnya sedih. Dulu ibunya tidak mengizinkan dia bermain, sekarang istrinya. Itu sangat menyedihkan. Bayi butuh kotak mainan. Jackson dan Dylan bisa mengatasinya. Mereka melapisi kotak dengan kain. Dulunya itu mantelnya Kylie. Jangan bilang-bilang. Dia senang karena suaminya bekerja sangat keras untuk calon bayi mereka. Kotak itu ternyata bagus. Semua mainannya muat. Kerja bagus. Sekarang mereka bisa bermain. Mereka sempat main beberapa putaran. Pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah. Dylan tidak bisa menemukan pola bantal yang diinginkan Kylie dimanapun. Filenya ternyata sudah rusak. Jackson tidak mengerti ini. Dia akan keluar dari situasi ini dengan permen. Dylan menanggapinya terlalu harfiah dan mulai mengerjakan solusinya. Beberapa sentuhan akhir lagi dan kejutannya sudah siap. Bantal permen akan memastikan kalau kau bermimpi paling manis. Nah, Jackson terkejut. Mereka memutuskan untuk tidak menunjukkan pada Kylie. Dia sedang hamil. Terlalu banyak stres tidak baik untuk bayinya. Iya, Dylan. Kali ini kau mengacau. Dylan tidak punya cukup tali untuk mengikat kayu ini. Wow. Jadi dia meminjam tali sepatu Jackson. Ini sempurna, bagus dan juga kencang. Jackson tidak menyangka akan tersandung. Kylie membantunya dengan menawarkan sendal kehamilan. Sendal itu sangat nyaman dan tidak bertali. Jackson adalah tukang tidur. Kalau begini, dia akan tidur selama kelahiran bayinya. Wastafel dapur rusak dan perlu diperbaiki. Ayo ayah, perbaiki itu. Jackson memang hebat dalam perbaikan. Suara bor seperti lagu pengantar tidur baginya. Dylan sedang lewat dan dia pikir kalau Jackson terjebak. Dia tidak bisa membiarkannya seperti itu. Dia memakai otak dan juga tubuhnya.
untuk mengeluarkan Jackson. Tapi itu tidak baik. Jackson tidak mau ini. Kamar bayinya sudah selesai. Kylie benar-benar senang. Dylan ingin dapatkan bayaran dan pergi berlibur. Dia ingin pergi ke Vegas. Tapi bos Dylan berpikir terlalu banyak uang tidak baik untuknya. Harusnya dia tidak pergi berlibur sekarang. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Jackson dan Kylie harus pergi. Mereka punya janji USG. USG ini benar-benar seru. Mereka akan tahu bayinya laki-laki atau perempuan. Tapi anehnya, sang dokter diam saja. Dan Jackson pun berkeringat dingin. Kabar baik, bayinya perempuan. Tapi tunggu, ada lagi. Bayinya laki-laki. Kalian akan punya anak kembar. Double bayinya, double juga stresnya. Dan juga seru. Jadi kita perlu membuat satu kamar bayi lagi. Apa kalian mau melihatnya? Beritahu di komentar. Aroma yang tidak enak dari parfum murahnya Monica membuat Jackson kehilangan akal. Monica tidak tahu bagaimana aroma parfum yang mahal. Jackson sedang bahagia. Putrinya dilahirkan hari ini. Putri Monica juga. Cat, sang dokter, alergi pada bau parfum. Ups, tangkap bayinya. Ayah yang kaya menangkap harta karunnya. Tunggu, bayi siapa ini? Untungnya Cat menandai bayi itu. Jackson lakukan apapun demi putri kecilnya. Dia bermain video game dan dia kalah. Jackson sangat kaya dan anak kaya tidak pernah kalah. Dia pikir bisa membeli semuanya, seperti senjata untuk karakter video game. Jackson akan mengeluarkan banyak uang demi anaknya. Sekarang mari lihat siapa yang menang. Kau pikir itu tidak adil? Hidup memang seperti itu. Monica dan putrinya berada di resor yang tropis. Tepat di dalam apartemen mereka. Hari yang hujan bukan alasan untuk bersedih. Kau bisa bermain di genangan air. Kita bersenang-senang bersama secara gratis. Jackson memberikan kejutan pada hari ulang tahun putrinya. Dia memesan kue dari pembuat kue terbaik di Prancis. Summer merasa bahagia, tapi ayahnya pikir kuenya tidak sesuai yang dibayar. Pembuat kuenya tidak setuju. Kue itu soal rasa, bukan ukuran. Ditambah lagi, Summer merasa senang. Itu kan yang lebih penting. Ini adalah ulang tahun terbaik dalam hidupnya. Monica sangat suka membuat kue. Ini resep tua keluarga. Bahan rahasianya adalah cinta. Ini hidangan favorit putrinya, Winter. Lilinnya butuh sentuhan spesial. Dia sudah meniup lilin yang sama sejak dia baru lahir. Yang penting adalah pesta ini luar biasa. Lapisan gulanya sudah terlalu lama di kulkas. Memanjakan anak sangatlah menyenangkan. Monica bawa putrinya ke toko mainan. Semua mainan ini sangat keren. Winter tidak bisa memilih mainan yang disukai. Ini adalah mainan pertamanya. Ini keputusan besar. Bantu Winter memilih mainan. Danamu adalah $100. Ketik jawabanmu di bawah dan Winter akan membacanya. Summer merasa lapar. Apa yang harus dia makan? Pelayannya kelelahan sehingga dia tertidur. Kita butuh suara bel yang lebih kencang. Jackson punya saksofon yang mengendalikan pelayannya. Lagu ini disebut masakan hidangan lezat atau kau dipecat. Itu lagu favorit pelayan. Lihatlah, dia menari dan bekerja keras. Sedikit kacang, campurkan marshmallow, pisang, sereal. Campurkan lagi. Tambahkan gula dan sudah jadi. Voila! Ini makan siangnya. Nikmatilah.
Winter merasa lapar. Dia mau es krim. Oh, manis sekali. Ibu hanya punya bubur oatmeal. Winter bosan dengan oatmeal. Dia mau es krim. Winter akan kehilangan akal dan akan langsung menangis. Ini berhasil. Winter punya es krim sereal. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan beri tanda suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.